penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulau Banyak atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf dan teknik SMA Negeri 1 Pulau Banyak. Langsung saja untuk acara selanjutnya, sebelum kita mengikuti pengimbasan dari teman kita akan menyimak terlebih dahulu pengarahan dari perwakilan pimpinan SMA Negeri 1 Pulau Banyak, yang dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Beni Saprima SPDI, serta beliau merupakan lulusan guru penggerak angkatan 9 tahun 2024. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita sama-sama telah dapat berkumpul di ruang yang sangat kita cintai. Selanjutnya salawat berangkai salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Pertama sekali untuk penghormatan yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Pulau Banyak. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, juga staf SMA Negeri 1 Pulau Banyak. Kemudian Bapak Ibu di ruangan ini yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah, di mana dalam kesempatan ini kita telah dapat bersama-sama menghadiri kegiatan yang dipelopori oleh Ibu Eti Sundari selaku calon guru penggerak angkatan 10.
Dalam kegiatan hari ini saya melihat kawan-kawan semuanya begitu antusias. Saya yakin dan percaya dengan kolaborasi yang positif di antara kita semuanya, ini akan memacu semangat kita untuk jauh lebih baik lagi, sehingga punya dampak dan impact yang positif kepada siswa-siswa kita di SMA Negeri 1 Pulau Banyak. Bapak Ibu yang saya muliakan, materi yang akan diseminasi pada hari ini adalah budaya positif. Dalam sekolah kita, ya, kita tidak dapat menafikan bahwasanya budaya positif ini sudah lama ditekankan oleh para dewan guru kita. Saya yakin dan percaya yang kita lakukan selama ini adalah memberikan budaya positif kepada anak-anak kita semuanya. Hanya saja dalam kesempatan kali ini ada penguatan lebih yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Sundari tentang konsep budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, juga akan dikaitkan dengan bagaimana kita mencapai tujuan pendidikan nasional. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebuah budaya itu berangkat dari sebuah kebiasaan. Jadi peran kita adalah bagaimana pertama sekali menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif. Setelah kebiasaan positif itu tumbuh, maka kita perlu jaga dan pertahankan budaya positif itu tetap ada. Selanjutnya, dengan sendiri dan dengan waktu, maka kebiasaan-kebiasaan baik tadi menjadi budaya positif di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti kata saya tadi, bahwasanya kita semuanya telah menerapkan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, saya mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya yang telah membangun generasi di Pulau Banyak ini dengan sangat baik. Selanjutnya kita harapkan adalah bagaimana budaya positif dari budaya kita, yaitu budaya Pulau Banyak, masuk ke sekolah, sehingga bisa diterapkan yang baiknya untuk kemajuan sekolah kita. Saya yakin banyak sekali budaya-budaya positif di lingkungan kita yang sudah menjadi kebudayaan masyarakat kita, yang tentunya bisa diterapkan di sekolah kita. Simpel saja kita sampaikan adalah misalnya untuk mencapai target nasional menjadi siswa yang berkarakter misalnya religius. Kita biasakan misalnya anak-anak masuk dengan mengucapkan Assalamualaikum, tegur sapa, sopan santun, harga menghargai. Itu merupakan sekelumit budaya positif di sekolah kita. Nah, kebudayaan ini perlu kita kembangkan terus. Semakin banyak kebiasaan baik yang kita lakukan, maka sekolah kita akan semakin baik. Saya ingat kata dosen saya dulu, kalimatnya kecil saja, biasakanlah kebiasaan baik menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jadi mudah-mudahan ini hanya pengantar saja dari saya, nanti akan diperdalam dan diperluas lagi oleh Bu Eti Sundari dan kita semuanya dalam bentuk diskusi. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja menjadi bagian dari kemajuan sekolah yang kita cintai ini.
Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yaitu Bapak Beni Saprima SPDI, yang mana beliau merupakan lulusan guru penggerak Angkatan 9 di tahun 2024. Baiklah, di sini langsung saja ke pokok inti. Dipersilakan kepada Ibu Eti Sundari dalam menyampaikan materi diseminasi budaya positif yang menjadi tema dalam kegiatan materi hari ini. Kepada Ibu Eti Sundari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih untuk Bapak Beni Saprima yang sudah memberikan kata-kata sambutan kepada kita semua, dan juga kepada Ibu Moderator, Ibu Lina yang sudah memberi kesempatan saya untuk bisa menyampaikan tema kita pada hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bersama saya Eti Sundari SPD, calon penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu di ruangan sederhana ini. Di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sudah bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke dalam ruangan yang sederhana ini. Nah, di sini saya hanya ingin membagikan pemahaman saya tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Dan di sini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, hanya saja ingin men-share atau berbagi tentang pemahaman saya di budaya positif. Tepatnya ada di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, ada di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai saya ingin Bapak Ibu berhadapan dengan temannya yang perempuan, ibu-ibu dengan ibu-ibu Saya juga ya kesana ya. Bapak-bapak tentu dengan bapak atau gimana nyamannya boleh. Nah, saling berhadapan boleh duduk, boleh berdiri, yang mana enaknya dan sambil senyum Yuk senyum selama 30 detik. Eti senyum bukan galak-galak. Ayo Bapak Ibu, kita coba yuk senyum selama 30 detik Kiri kanan. Bukan, kalau sini kita boleh. Berhadapan sebelah sini sebelah sana. Boleh dimulai. Sudah senyum semua ya Bapak Ibu mudah-mudahan aura kita dengan tersenyum bisa kita tularkan kepada anak-anak kita di lingkungan sekolah kita sehingga bisa kita tumbuhkan nanti budaya positif. Baik. Tidak senyum masih pandang. Kali kalah dah. Nah, jadi kan saya sudah membuat beberapa kesepakatan forum diseminasi di ruangan ini. Nanti boleh ditambahkan kalau memang ingin kita sepakati, silakan ya Bapak Ibu Nah, ini sebagai pertanyaan pemantiknya ada menghargai siapapun di sini. Jadi nanti ketika kita berbicara saling menghargai, kemudian menjadi pendengar yang baik Nah, kalau ingin yang ditambahkan ada Bapak Ibu yang ingin ditambahkan lagi kesepakatan kita di forum ini? Atau sudah pas ini? Oke. Merokok boleh. Tidak boleh makan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Baik. Nah, jadi ini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan bapak pendidikan pelopor pendidikan kita. Paling banyak sumbangannya untuk pendidikan, untuk dunia pendidikan. Apa yang dikatakan oleh beliau? Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih di masyarakat.
Nah, kalau kita ibaratkan sekolah ini sebagai ladang atau kebun, ya Bapak Ibu ya, nanti siswa-siswa kita ibaratkan sebagai bibit jagung, ya, bibit tanaman apa yang di sana nanti. Apa tugas kita sebagai pendidik? Kita bisa memupuk bibit tadi ya, menyirami, ya, menambah pupuknya supaya berkembang dengan baik. Nah, begitulah tugas kita sebagai pendidik. Artinya sesuai dengan tujuan pendidikan kita nantinya, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai seorang manusia maupun sebagai warga masyarakat. Nah, jadi ada beberapa poin dalam konsep inti budaya positif ini, ya. Ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, makna kata disiplin ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin itu artinya belajar di sini, ya, dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Yaitu bukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, baik ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif mungkin lebih, kalau kita ke anak-anak itu memiliki nantinya motivasi mereka ke sekolah untuk apa ya, gitu kan anak-anak tadi kan. Nah, ke sekolah adalah untuk menuntut ilmu. Nah, itu yang nanti mudah-mudahan anak-anak kita dapat menumbuhkan disiplin tadi supaya motivasinya itu berasal dari motivasi internal. Oke, nah seperti yang sampaikan tadi, disiplin positif itu lebih ke arah diri. Kalau kita ke anak-anak lebih ke diri anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi tujuan nanti anak-anak memiliki tanggung jawab ya untuk mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Ya, jadi tergantung juga dari motivasinya nantinya, ya. Ada motivasi internal maupun motivasi eksternal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dihubungkan dengan disiplin positif ini. Nah, banyak ya Bapak Ibu ya nilai kebajikan dalam diri anak-anak kita. Nah, itu semuanya tujuannya itu adalah ke profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang akan kita tanamkan ke peserta didik kita. Nah, ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman beragama Maha Esa dan beragama mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oke, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, kira-kira motivasi itu apa ya? Pengertiannya, atau menurut Bapak Ibu kata motivasi itu seperti apa? Ada Bapak Ibu yang punya? Oke, Bu Nur Hayani. Sesuatu yang mampu mendorong kita melakukan sesuatu. Artinya dorongan yang itu memang berasal dari apakah itu dari diri sendiri atau karena orang lain. Ya, luar biasa, bagus sekali ya Bu Nur. Sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan? Oke, nah sama ya. Baik. Jadi motivasi itu segala sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri tadi Bu Nur ya. Nah, yang terdorong dari diri sendiri, apakah nanti ke arah yang baik atau yang seperti apa. Nah, jadi teori motivasi yang saya pelajari di modul 1.4 ini, yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang tadi kita sudah berbicara sedikit tentang motivasi internal dan eksternal, kira-kira yang poin nomor 1 ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini masuk ke motivasi apa ya Bapak Ibu? Internal atau eksternal? Eksternal, iya, oke. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini masuk ke motivasi apa? In apa X? Eksternal ya Bapak Ibu, ya benar.
Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Internal, ya. Oke ya, benar ya. Jadi kita harapkan nanti anak-anak kita memiliki motivasi internal, ya, dibandingkan eksternal. Nah, ini ada pertanyaan reflektif, ya Bapak Ibu. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dan dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Menurut Bapak Ibu seperti apa ini? Kalau kita lihat pertanyaan atau pernyataan cerita ini, ya, dan mengapa? Nah, kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, kira-kira apa? Kita ini setuju nggak kita dengan Pak Seno? Tidak. Tidak, ya? Nah, kenapa kita tidak setuju? Karena apa ya? Mungkin dia lebih mengejudge atau ini karakter si apa tadi? Si Iva. Yang memang dia tidak ini ya, gugup dan tidak tahu. Ya, tidak tahu menjawab. Tidak semua individu itu atau siswa itu kan memiliki kemampuan yang sama. Iya. Jadi itu tadi mungkin Pak Seno itu lebih ini ke si Iva. Terus yang kedua, kalau misalnya hukuman, ya dia menghukum si Seno, si Iva. Konsekuensi ya yang ditanggung oleh si Iva. Konsekuensinya dia yang nanggung karena dia yang diketawain di situ kan. Iya. Ya, oke. Itu menurut Pak Awan. Iya, ya nggak apa-apa Pak Awan. Kita kan berbagi apa ya namanya ya, pendapat ya. Nah, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Boleh. Oke, silakan. Jadi kalau menurut dari ceritanya, ini kan lebih ke mental ya. Jadi kan ini kan jatuhnya nanti ke mental anak. Iya. Jadi ini situasinya si Iva ini kan dalam kondisi gugup. Jadi kalau Pak Seno itu memberikan hukuman atau konsekuensi, itu malahan berdampak ke mental dia. Nah, jadi itu tidak baik untuk dilakukan oleh seorang guru. Maunya Pak Seno ini kalau memang siswanya lagi gugup, ya kan, dia menenangkan, bukan membuat makin gaduh, apalagi disuruh ditambah suruh ke depan. Nah, jadi untuk pembahasan ini mungkin yang salah memang kalau kita lihat dari karakter si anak tadi memang salah si anak, memang salah karena kan dia tidak tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Tapi kita sebagai guru itu memberikan motivasi dan mendorong anak itu supaya jangan di dalam kelas itu ada kegugupan, supaya mental anak itu terjaga, supaya motivasinya itu bisa makin meningkat lagi. Ya, kita aja. Oke, terima kasih untuk Pak Awan dan Pak Anto, Pak Amrianto. Jadi ini Bapak Ibu kita simpulkan bahwa kita tidak setuju dengan Pak Seno ya, tidak setuju. Nah, kemudian yang dilakukan Pak Seno adalah bentuknya sifatnya hukuman ya. Ya, Pak Seno ini terlalu menyalahkan Iva dengan
tidaknya bisa IPA tadi menjawab pertanyaan, ya. Nah itu harusnya tidak seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk tanggapan Pak Awan dan Pak Anto tadi. Nah, jadi apa itu hukuman? Ya, nah hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari kita, gurunya menghukum si anak, itu bersifat satu arah. Jadi murid yang menerima suatu hukuman itu tidak melalui suatu kesepakatan. Nah, jadi ini bisa dampaknya mempengaruhi psikis anak tadi sehingga bisa menimbulkan anak menjadi pendendam, ya. Oke, nah apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi ini, ya Bapak Ibu, ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Nah, misalkan kalau si Fulan tidak bisa menjawab PR, nanti si Fulan tinggal dalam kelas di jam istirahat. Mungkin sudah disepakati sebelumnya sama gurunya. Nah, itu konsekuensi. Nah, kemudian ini umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini biasanya juga akan memberikan murid tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, ya Bapak Ibu, sehingga misalkan tiga kali tugasnya diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Kemudian si murid ini tidak menyelesaikan tugasnya, sehingga sebelum tugas tadi dikumpulkan, si guru sudah memberikan konsekuensinya bahwa nanti akan harus dikerjakan tugas tadi pada waktu yang tepat, misalkan seperti itu. Jadi anak-anak juga dipantau terus oleh si guru untuk mengerjakan tugas yang terlambat tadi mungkin Bapak Ibu, ya. Nah, di sini guru senantiasa memonitor murid, memantau murid. Oke. Nah, dari hukuman, konsekuensi dan masuk ke restitusi. Restitusi apa ya Bapak Ibu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukannya. Nah, dari ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi ini yang paling baik adalah kita melakukan restitusi. Nah, ini yang diharapkan. Oke, nah Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ya, pastikan kita juga memiliki kebutuhan dasar kita ya Bapak Ibu, ya. Nah, misalkan kita ingin dicintai, disayangi, ya Bapak Ibu, ya. Kita ingin memiliki kebebasan, itu juga siswa-siswa kita, mereka juga ingin dicintai, ya, ingin diterima, ingin memiliki kesenangan, ya. Kemudian kekuasaan, kebebasan dan bertahan hidup, ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini juga ada di setiap diri manusia, Bapak Ibu, baik kita maupun anak-anak kita. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak kita nanti melanggar suatu aturan, nah itu bisa kita selesaikan nanti dengan restitusi. Jadi, kenapa ya? Misalkan ada suatu kasus dalam suatu kelas, misalkan si A ini suka mengganggu bekal temannya, misalkan temannya kan bawa bekal, jadi suka mengganggu bekal temannya, sudah meminta. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang kurang dari si A tadi sehingga dia meminta bekal temannya? Kebutuhan untuk bertahan hidup, artinya kan dia lapar ini, ya. Nah, jadi mau gak mau kan dia juga istilahnya dia kurang di dalam memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Nah, kemudian ada juga siswa misalkan suka berulah dalam kelas, misalkan, ya, suka
keluar masuk itu pernah kan Bapak Ibu alami ya ketika di kelas ya. Nah jadi kita cari apa sebenarnya kebutuhan dasar dia yang kurang, yang tidak cukup, sehingga dia berbuat seperti itu. Nah apakah ini dia dicintai, ini diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah kita gali, kita cari tahu. Nah itulah mungkin tugas kita sebagai pendidik ya. Nah baik. Nah ini ada video ya Bapak Ibu ya. Nanti saya meminta Bapak Ibu untuk menentukan kira-kira video ini maksudnya apa. Nah, ya. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton juga. Kamu sudah mengerjakan? Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sini. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlalu berani, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Catat, kamu sudah 3 kali loh olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat melakukan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore banyak ibu dari warung, nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap malam sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu. Nah itu sekedar ilustrasi ya cerita tentang tindakan Bapak Ibu gurunya dalam menangani siswanya. Dan kira-kira kita ada di bagian yang mana ya? Pasti tentunya kita juga pernah mengalami hal yang serupa. Ya Bapak Ibu. Nah, oke kita flashback lagi cerita video tadi. Nah, yang cerita yang A tadi itu ke tepatnya ke
posisi kontrol yang ini ada 5 Bapak Ibu: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang tadi kalau kita flashback lagi ke cerita yang tadi, video tadi, yang video A tadi yang ada pertama kali tampil itu ibu gurunya sama anaknya yang laki-laki ya. Nah, itu kemana itu? Lebih ke posisi yang mana kalau menurut Bapak Ibu? Penghukum. Ya, kenapa penghukum? Karena memberikan hukuman. Iya, benar. Karena di situ posisi penghukum itu gurunya itu berkata apa ya? Dengan kata-kata menunjuk, mungkin menghardik ya, dengan suara yang tinggi. Nah, itu posisi penghukum namanya. Jadi posisi kontrol di posisi penghukum. Nah, biasanya itu nanti dampaknya siswanya akan menjadi pendendam. Ya, Ibu ya, tuh memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, itu posisi penghukum. Nah, yang kedua tadi, yang video yang B tadi, posisi yang mana Bapak Ibu? Yang Bapak laki-laki tadi. Membuat perasaan bersalah. Iya, membuat perasaan bersalah. Ya, Nah, kenapa Pak Wan? karena punya visi tadi lebih ke menasihati kali ya. Bagaimana perasaan orang tua kamu jika kamu gitu-gitulah. Iya. Jadi ada si anak itu merasa bersalah. Kenapa saya tidak mengerjakan? Ke depannya saya harus mengerjakan tugas. Iya. Iya. Benar sekali. Jadi itu masuk ke posisi pembuat orang merasa bersalah. Di sini gurunya biasanya berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak ya. Nah, kemudian berceramah, gurunya berceramah terus menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian apa yang terjadi pada siswa yang nantinya dampaknya itu menyembunyikan atau menyangka berbohong. Jadi siswa nanti lebih suka berbohong karena dia sudah awalnya si guru tadi membuat dia merasa bersalah. Oke. Nah, kemudian yang video ketiga tadi, Itu ada teman ya, yang ibu tadi ya, teman. Nah, kalau teman ini biasanya gurunya itu berkata, lainnya kita ngomong seperti teman sama anak siswa kita ya. Nah, kemudian jadi nanti dampaknya ke siswa bagaimana? Dia ketergantungan. Oke lah, misalkan sama Bu Les, misalkan contohnya ya kan. Nanti besok-besoknya sama guru lain tidak seperti itu gitu. Jadi dia ketergantungnya sama 1 orang, 2, atau 3 orang guru aja. Nah, kemudian yang tadi yang guru olahraga, ya, pemantau, iya benar, pemantau. Biasanya pemantau ini dia memonitor siswanya, ya, dengan menyampaikan peraturan-peraturan yang sudah ada, ya. Kemudian konsekuensinya apa tadi kan seperti tadi dibilang sudah 3 kali tidak memakai baju olahraga, ya, apa konsekuensinya? Kemudian, nah ini berarti siswanya ini nanti menjadi menyesuaikan diri ketika dia bila diawasi. Kalau dia nggak diawasi dia balik lagi ke sifatnya semula begitu. Nah jadi dia tidak dia takutnya hanya pada guru tadi saja yang bersifat pemantau yang hanya bisa diawasi saja. Nah yang ketiga terakhir tadi ya Bapak Ibu, yang kelima itu apa? Posisi mana? Iya, manajer. Nah, manajer ini yang kita harapkan dari diri kita, diri saya sendiri ya Bapak Ibu ya, terutama. Nah, jadi di situ si guru ya memberikan meyakini hal-hal apa yang memang harus diyakini oleh siswanya. Misalkan kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi nanti si siswa itu akan memberikan solusi sendiri untuk mengatasi permasalahannya. Dia yang akan memberikan solusinya, ya. Nah, jadi ini lebih nanti hasilnya itu ke siswa itu menguatkan watak dan karakter dari siswanya. Nah, Bapak Ibu, ini juga bisa kita pedomani bukan hanya di sekolah ya Bapak Ibu, kita juga sebagai orang tua ya Bapak Ibu juga punya anak-anak kita di rumah. Nah, kira-kira nanti kita bisa memposisikan diri kita yang mana itu? Ataukah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, jadi itu juga bisa kita refleksikan kepada diri kita sebagai seorang orang tua ya Bapak Ibu dan anak kita di rumah, bukan cuma hanya di lingkungan sekolah. Nah, ada keyakinan kelas.
ya Bapak Ibu ya. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan? Apakah ini dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Dua hal yang berbeda. Oke, siapa yang mau ingin menyampaikan pendapatnya? Kak Denny. Baik, tadi Ibu Pemateri menanyakan apa? Keyakinan sama peraturan ini beda. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas gitu ya? Baik, terima kasih. Yang biasa ada di sekolah kita itu peraturan kelas dan peraturan sekolah. Biasanya ini muncul kalau peraturan kelas diturunkan dari peraturan sekolah. Itu biasanya yang memunculkan sebagai peraturan adalah Dewan Guru dan sekolah. Jadi bedanya dengan keyakinan kelas adalah keyakinan kelas itu sebuah keyakinan yang dirumuskan oleh masing-masing guru terhadap dengan siswanya. Jadi bersama-sama. Jadi di sana siswa juga punya hak untuk mengusulkan keyakinan apa yang akan dipatuhi dan dilaksanakan di kelas masing-masing. Jadi masing-masing guru bisa punya keyakinan kelas yang berbeda-beda di setiap kelasnya masing-masing. Ya, karena di kelas misalnya kita ada beberapa kelas 10-1, Pak Awan lain dengan Bu Les misalnya, lain pula dengan Pak Jadi. Jadi anak-anak punya keyakinan kelas masing-masing dengan gurunya masing-masing. Nah, itu kalau keyakinan kelas ya. Begitu juga misalnya dia sebagai wali kelas, nah, dia juga bisa punya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, jadi setiap kita masuk, kita harus ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi ketika kita memberikan tindakan kepada siswa, jadi macam murid itu kan kita buat keyakinan itu bukan supaya kita melanggar ya, tapi bagaimana supaya kita tidak melanggar. Tapi kadang-kadang tidak ada jaminan setelah kita buat keyakinan kelas anak-anak tidak melanggar. Justru dengan adanya keyakinan kelas itu, ketika ada yang melanggar, maka kita bisa melakukan namanya konsekuensi. Jadi kita tidak menghukum namanya. Kan beda tadi kan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, jadi ketika sudah kita sepakati keyakinan kelas, kita dengan murid-murid kita itu tinggal melaksanakan keyakinan itu. Nah, jadi kita tidak menghukum lagi namanya. Nah, tetapi memberikan efek dari keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Ini itu berarti saya kembalikan. Baik Bapak Ibu, karena sudah azan kita berhenti sebentar, boleh ya? Ya Bapak Ibu, terima kasih ya tadi untuk Pak Beni pendapatnya ya. Jadi sudah terjawab oleh Pak Beni pendapatnya tadi, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas. Jadi peraturan itu lebih ke satu arah ya Bapak Ibu ya. Jadi cuma dari kita untuk siswa itu peraturan satu arah. Tapi kalau keyakinan itu kita dengan siswa. Jadi anak-anak juga meyakini apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang positif, ya terutama di dalam kelas. Nah mungkin nanti untuk wali kelas ajaran baru nanti itu bisa dimulai untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Biasanya itu dimulai di awal ajaran baru agar apa? Agar nanti anak-anak tahu ya apa yang diyakini oleh guru dan siswanya di dalam kelas. Oke, baik. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bedi ya, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas. Oke, nah ini adalah contoh keyakinan kelas. Nah,
Jadi saya juga sudah membuat kepada anak-anak sama anak-anak kemarin, ya. Dan ini ada beberapa contoh. Contoh misalkan ada 3 contoh keyakinan kelas, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi keyakinan kelas inilah yang nanti diharapkan agar guru juga siswanya itu ya sama-sama meyakini dan menyepakati apa yang sudah disepakati di dalam kelas. Contohnya misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, misalkan seperti itu ya. Dan kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik ya. Jadi Bapak Ibu nantikan itu bisa kita minta siswa kita ketika kita masuk ke dalam kelas ya, khususnya untuk wali kelas misalkan ya. Nanti anak-anak ayo kita buat ini suatu keyakinan kelas saja, anak-anak kita berikan mereka ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Misalkan saya ingin seperti ini, Bu, kita tulis boleh. Nanti sudah kita tulis masing-masing anak-anak tersebut, baru kita rangkumkan dari beberapa poin menjadi dipendekkan menjadi beberapa poin yang bisa kita yakini bersama-sama dengan siswanya nantinya. Nah, itu biasanya cara salah satunya untuk membuat keyakinan di kelas. Tadi berkan anak-anak di kelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian berarti dua-dua itu diterapin peraturan dan keyakinan kelas itu. Pertama memang peraturan itu kan dari kita ya Pak Awan ya. Nah, peraturan kita misalkan peraturannya tidak boleh buang sampah misalkan ya, atau jangan ribut gitu ya, jangan ribut, ruangan kelas itu jangan kotor ya, iya peraturan. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas tadi itu seperti apa? Lebih ke bekerja sama antara murid dengan guru. Maksudnya apa ya? Suatu proses pembelajaran bagaimana ini misalnya ya kan? Keyakinan kelas itu seperti itu maksudnya. Iya, gini Pak Awan. Keyakinan kelas itu kita kan ini sudah tadi kan caranya kan kita minta anak-anak untuk menyampaikan anak-anak kira-kira supaya kelas kita anak-anak ini seperti apa, di kelas impiannya seperti apa gitu kan. Nanti mereka yang bilang ke depan misalkan enggak. Atau tadi kata Pak Awan kan jangan kotor ruangannya ya kan, jangan ribut, jangan keluar masuk ya kan. Nah, itu kan lebih ke peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih ada kalimat-kalimat positifnya. Contoh misalkan kalau kita ubah dari jangan kotor, kita buat menjaga kebersihan, atau jangan keluar masuk kelas, jangan ribut, saling menghargai, itu bisa seperti itu. Jadi keyakinan itu kita ubah sedikit kata-kata dari peraturannya dan kita sepakati dengan anak-anak dengan menamakan bahasa yang positif. Misalkan jangan pakai lipstik gitu ya kan juga kita seperti itu ya, make up gitu. Nah, kita bisa bilang berpenampilan sederhana gitu. Jadi lebih ke kalimat-kalimat yang tidak artinya mereka juga akan berpikir nanti kalimat ini mereka akan ada motivasi dari internal mereka sendiri untuk meyakini bahwa inilah yang mereka harus yakini supaya membiasakan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik gitu ya Pak Awan ya. Jadi lebih ke kata-katanya lagi diubah sedikit ya, jangan terlalu menghakimi kata-katanya, tapi sama-sama supaya bisa diyakini dari kata-kata yang tadi. Nah kan tadi kan selalu bersikap positif nih. Nah, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah itu kan lebih kata-kata yang kalau kita dalami lebih mudah untuk kita serapi ya Bapak Ibu ya, daripada kita harus bilang tidak boleh kotor ruangan, jangan ribut gitu kan. Nah jadi kita ambil kata-kata yang lebih baik untuk bisa kita yakini sama-sama. Oke, seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah dari keyakinan yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah buat di kelas. Nah Bapak Ibu, ketika ada siswa yang melanggar dari aturan dari keyakinan yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa melakukan dengan cara segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini apa? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah bagaimana yang melakukan segitiga restitusi itu Bapak Ibu? Nah, ada 3 tahapan untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan
keyakinan. Nah, oke, nah ini contoh misalkan ya, kalau menstabilkan identitas. Jadi si guru ini menyampaikan kalau kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi si anak merasa bahwa dia tidak bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Misalkan kita menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran, kita bisa melakukan tahapan ini, Bapak Ibu, melalui 3 tahapan ini. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Ya, caranya seperti apa? Caranya kita bisa menyampaikan kepada anak-anak, ya, tidak semua orang itu selalu berbuat benar. Jadi manusia itu tidak berdiri ke kesalahan. Mungkin itu bisa kata-kata disampaikan. Nah, kemudian setelah itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, jadi siapa tadi melakukan pelanggaran, kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Kita memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan si anak. Kemudian menanyakan keyakinan terakhir. Ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita kembalikan kepada keyakinan sudah kita buat di kelas. Kira-kira dengan keyakinan itu kamu sudah melanggar yang mana, anak? Gitu kan? Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti? Nah, kita lebih persuasif menangani siswa dengan menanyakan keyakinan tadi. Nah, nanti mereka akan memberikan solusi tersendiri, ya. Bagaimana harusnya saya itu tidak melanggar lagi peraturan tadi. Itu sudah saya lakukan di kelas 11 ini oleh salah satu orang anak, dan sudah saya lakukan. Alhamdulillah anak tadi sudah mulai berangsur tidak terlalu lagi ke sekolah, ya. Iya, kan dulu. Jadi apa yang saya lakukan itu contohnya seperti hukuman, konsekuensi, sama institusi. Restitusi itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tentang apa ya? Yang lebih ke Posisi kontrol. yang itu dulu yang lima tadi Posisi kontrol. ya posisi kontrol. Itu saya lebih ke ini ya. Mungkin di nomor 1 saya seperti itu ada ya. Secara pribadi saya itu ada. Terus saya lebih ke yang nomor 5 itu lebih baik. Terus yang ketiga itu tentang ini apa? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Sundari. Tapi saya melihat tadi penyampaian Pak Tirawan itu sudah sangat lengkap ya. Karena seperti yang kita ketahui, apabila kita meminta refleksi, yang pertama itu berarti menanyakan tentang perasaan. Apa yang kita rasa selama materi ini, kan begitu. Saya secara pribadi sama dengan Pak Awan merasa senang, bahagia, karena diawali dengan senyum tadi kan. Ya. Jadi kemudian bahagia juga karena dapat ilmu baru dari Ibu Eti, ya kan. Kemudian apa yang saya dapatkannya banyak sekali yang saya dapatkan. Nah, seperti juga yang didapatkan oleh Pak Wirawan tadi, bahwasanya penting sekali kita menerapkan di sekolah misalnya budaya positif, kemudian ada juga tadi tentang keyakinan kelas, lebih baik memberikan konsekuensi daripada menghukum. Kemudian kita sebaiknya sebagai guru itu lebih mengambil peran sebagai sebagai manajer ya. Selanjutnya dalam kegiatan menyelesaikan masalah-masalah siswa itu sebaiknya kita melakukan dengan tindakan segitiga restitusi. Nah, kemudian dalam refleksi juga apa yang akan saya lakukan. Nah, ke depan saya inginnya ya bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, maksudnya dengan kolaborasi kita bersama, kita bisa melakukan hal-hal baru yang kita dapatkan hari ini dalam melaksanakan pembelajaran kita di sekolah yang kita cintai. Itu saja, berarti terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatannya ya, sudah memberikan refleksinya ya di akhir kegiatan kita pada hari ini. Harapan saya semoga apa yang kita dapatkan hari ini ya, walaupun mungkin tidak mungkin kurang, masih banyak yang kurang ya,
masih kurang cukup. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita minimal bisa melakukan hal-hal yang memang seharusnya kita sebagai pendidik itu semestinya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga tidak luput dari kesalahan. Bapak Ibu banyak sekali yang harus kita perbaiki dan semangat terus ya untuk menebar budaya positif bersama-sama. Baik, untuk itu saya sangat berterima kasih sudah bisa kita sama-sama bersama di sini ya Bapak Ibu ya. Di kesempatan kali ini mudah-mudahan nanti di kesempatan lain juga bisa kita kembali menyampaikan hal-hal yang memang akan disampaikan yang untuk membuat anak-anak kita, siswa kita itu lebih ke arah yang lebih baik ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita saling ya menuntun anak-anak kita untuk sama-sama mewujudkan cita-cita mereka, memerdekakan mereka ya Bapak Ibu ya, supaya mereka mendapatkan kebahagiaan ya, baik sebagai seorang manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi